Yang bisa on cam yuk. Ayo dong, biar aku nggak sendiri sama Tessa. Ayo. Aku juga mau off cam terus. Ya, sendirian dong. Ayo guys, on cam yuk, on cam yuk. Kalau On enggak ya cam udah nggak apa-apa. yuk. Nanti ramein dari chat ya. Ramein Mm-mm. on cam semua. On Yoi. mic maksudnya. Bentar ya. Eh, sebentar. Oke, oke. Oke. Halo semua. Kenalin, nama aku Yolanda. Saat ini aku sedang kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara nih. Hari ini aku akan jadi tutor kalian di live class biologi dengan topik pembelahan sel. Nah, sebenarnya topik pembelahan sel ini tuh topik yang cukup ini ya, cukup mudah. Pasti berapa dari kalian udah tahu, udah belajar di kelas 12. Tapi aku mau ngulang sedikit lagi, dikit-dikit aja. Mungkin teman-teman yang nanti mau ngasih ngasih pengetahuan lebih lagi boleh banget ya di kolom chat atau langsung on mic aja. Oke, untuk konsep dan definisi dari pembelahan sel, ini tuh diambil dari kata omnicellulae cellula, yang artinya itu setiap sel ini berasal dari sel lainnya. Oleh karena itu, sampai hari ini kita harus belajar soal pembelahan sel. Ini ditemukan oleh namanya Rudolf Virchow pada tahun 1858. Oke, kita next ya. Maaf, bentar. Bentar ya, teman-teman. Oke, Kak. Slide-nya. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah masuk ke konsep dan definisi dari pembelahan sel. Itu ada cellulae, yang artinya setiap sel ini memiliki kemampuan untuk melakukan pembelahan sel atau sel itu berasal dari sel lainnya. Ditemukan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1858. Tapi kalau buat biologi, ini sejarahnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu ditanya. Cuma kan harus tahu nih apa arti dari omnicellulae cellula. Kita lanjut ke kromosom. Kenapa sih kita harus belajar kromosom? Padahal di sini kita belajarnya pembelahan sel. Jadi gini teman-teman. Jadi dalam pembelahan sel itu apa sih yang dibelah? Yang dibelah itu kan sel ya. Nah di dalam sel itu ada apa sih? Ada organel-organel, dan salah satu organel itu ada nukleus ya. Di dalam nukleus itu ada namanya kromosom. Jadi kromosom itu apa sih? Jadi kromosom itu adalah penebalan benang-benang kromatin yang terjadi ketika pembelahan sel. Jadi kromatin itu adalah benang-benang yang bentuknya ya ruwet, kayak benang yang kalian lihat tuh tipis, ruwet-ruwet, panjang-panjang. Jadi ketika si kromatin ini menebal menipis, dia tuh bisa membentuk kromosom yang segitu padatnya. Lalu kromosom ini dibentuk oleh asam nukleat dan protein. Di sini ada yang tahu nggak asam nukleat itu apa? Yuk yang tahu boleh on mic atau di chat. Asam nukleat. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, tekan 1. Ayo, siapa yang tahu? Yang nggak tahu tekan 1, yang tahu tekan 2. Maksudnya ketik 1. Oke. Kayaknya ini ya, udah asam nukleat belum terlalu ini ya, belum terlalu tahu apa itu asam nukleat. Jadi asam nukleat di sini tuh maksudnya DNA dan RNA, teman-teman. Iya benar. Jadi DNA yang kita maksud di sini tuh DNA. Jadi kromosom itu penting banget buat tubuh karena ada namanya asam nukleat yang isinya tuh adalah materi-materi genetik. Jadi susunan nukleotida. Nukleotida tuh kayak di sebelumnya udah dijelasin sama Kania ya, kayak adenin, adenin, urasil, timin, itu ada guanin dan lain itu namanya kan nukleotida. Ketika dia berjajar jadi banyak tuh namanya polinukleotida. Nah, polinukleotida inilah yang menyusun si DNA ini. Nah, polinukleotida ini kan bawa menyusun kode-kode sintesis protein kita. Jadi
bisa dibilang tuh asam nukleat itu penting banget buat kita. Terus, kromosom tuh ada 2 jenisnya, ada autosomal serta gonosomal. Jadi autosomal itu adalah kromosom yang letaknya ada di sel tubuh, dan gonosomal ini tuh yang letaknya di alat kelamin atau di alat reproduksi. Jadi secara normalnya ya, normalnya itu manusia punya kok miring, dia punya 22 pasang autosom disertai dengan, X atau Y atau XX. Kalau X-nya kan artinya, jenis kelaminnya laki-laki, kalau XX berarti perempuan ya. Terus atau 44 buah autosomal dengan kromosom kelaminnya. Nah, ini juga harus dihafal ya, harus hafal mati deh pokoknya ini. Jadi kesimpulannya, kromosom normal itu, jumlahnya adalah 23 pasang atau 46 buah. 23 pasang ya, bukan 23 buah. Dan asalnya tuh 50% dari ayah, 50% jadi ibu, makanya dibilangnya tuh pasang. Jadi kayak berpasangan gitu loh. Jadi kayak 23 buah dari ayah, 23 buah dari ibu. Akhirnya dijumlahkan jadi jumlah kromosom di tubuh manusia tuh ada 46 buah. Ini ada unit pada kromosom. Kalau dilihat di sini unit pada kromosom yang paling kecil adalah gen, yang tadi udah aku sebut. Ada namanya materi genetik. Ini yang berisi A, U, G, T, C, dan lain-lain itulah buat sintesis protein. Nah, si gen-gen ini ketika dia mereplikasi diri, dia akan membentuk ada namanya DNA atau materi genetik helix. Lalu dia akan berikatan dengan namanya protein histon. Makanya tadi di sini kromosom disusun oleh asam nukleat, which is DNA, juga protein ya, namanya protein histon. Nah, protein histon dan asam nukleat atau DNA ini saling berpilin sehingga akhirnya membentuk kromatin yang kayak ini, kayak benang nggak jelas gitu. Terus pada akhirnya dia bakal mendebal menipis, akhirnya terbentuklah kromosom yang bentuknya jelas dan bisa kita lihat. Nah, ini namanya homolog kromosom ya. Homolog kromosom itu artinya kromosom yang bentuk sama, bentuknya, ukurannya, terus dia membawa gen yang sama. Jadi kayak berpasangan gitu. Selanjutnya kita masuk ke topik kita, pembelahan sel. Jadi untuk pembelahan sel itu ada 3 ya teman-teman. Ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Jadi untuk amitosis ini, dia ini adalah pembelahan secara langsung. Artinya dia tidak melewati tahap-tahap yang ribet kayak mitosis, kayak profase, anafase, dan lain-lain. Terus amitosis ini juga disebut dengan pembelahan linear. Kalau kalian pernah dengar di bab bakteri atau di bab protista, protozoa gitu-gitu, kalian pasti sering dengar namanya pembelahan linear. Pembelahan linear tuh kayak pembelahan, misalnya di satu sel, tiba-tiba dia membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, dan seterusnya. Nah, itu tuh adalah bentuk dari pembelahan linear atau amitosis ini. Jadi, amitosis ini terjadi hanya pada mikroorganisme atau makhluk hidup tingkat rendah, seperti misalnya bakteri, gagang biru, cyanobacteria, bla bla gitulah, kalian tahulah. Untuk prosesnya sendiri, mekanisme amitosis ini sebenarnya nggak terlalu ribet sih, dan ngafalinnya nggak terlalu complicated lah. Yang pertama, ini kan ada satu sel ini punya inti ya, ini intinya. Di sini aku cuma ngambarin membran sel sama inti selnya aja, soalnya di makhluk hidup prokariotik itu organelnya kan nggak kelihatan ya. Nah, si inti sel ini tuh bakal membelah, jadi kayak gini nih. Jadi inti selnya ada 2, ke kanan ke kiri, habis itu pada akhirnya si membrannya ini bakal memisahkan diri, sehingga terbentuklah 2 anakan yang baru dan sifatnya seperti dengan induknya. Nanti secara cepat, sel ini, misalnya nih sel 1 ini bakal membelah lagi jadi 2, terus ini bakal belah lagi jadi 2, terus aja gitu sampai banyak. Makanya bakteri itu jumlahnya banyak banget kan, nggak kayak manusia, hewan, atau tumbuhan lainnya. Terus kita mulai masuk ke fase mitosis dan meiosis. Sebelumnya kita harus belajar soal siklus sel dulu nih teman-teman. Jadi siklus sel itu apa sih? Jadi siklus sel itu adalah
proses pembelahan sel. Pertama ada interfase, ada fase mitotik atau mitosis, selanjutnya ada sitokinesis. Ini kita udah lihat ada diagram di sini ya, ada gap 1, sintesis, gap 2, mitotik, dan sitokinesis. Kalau kita lihat di sini, yang paling banyak dilihat itu adalah yang paling ambil bagian di bagian ini ada gap 1, sintesis, dan gap 2. Inilah yang dinamakan interfase. Interfase itu apa sih? Nanti kita belajar interfase itu apa. Selanjutnya ada mitotik. Mitotik atau mitosis sih. Pembelahan yang kalian tahu kayak profase, anafase. Jadi sebenarnya walaupun prosesnya lama tuh ya, 90% dari pembelahan sel itu isi interfase doang, teman-teman. Fase persiapan buat dirinya sendiri. Sedangkan pembelahan sel itu, fase mitosis yang kalian tahu anafase gitu-gitu sebenarnya cuma sebentar doang. Terus kita masuk ke interfase. Jadi interfase itu seperti yang udah aku bilang tadi, dibagi jadi gap 1 atau growth 1, sintesis, serta gap 2 atau growth 2. Jadi, gap 1 ini isinya dia tuh ngapain aja sih sel itu? Jadi, pada gap 1 sel itu melakukan pertambahan ukuran. Jadi kayak sel itu melakukan, pembuatan organel buat dirinya sendiri deh intinya. Selain itu pada gap 1 ini juga ada namanya restriction point. Ini, aku nggak tahu sih kalau di SMA diajarin atau enggak. Cuma restriction point itu adalah, checkpoint atau titik di mana si susunan nukleotidanya, DNA-nya ini dievaluasi lagi nih oleh, sel-selnya, apakah dia mengalami mutasi, mengalami kesalahan. Jadi ketika ada kesalahan, ada mutasi bisa segera diperbaiki tuh, jangan sampai dia lolos ke sintesis. Baru karena di sintesis tuh nggak ada perbaikan sama sekali. Jadi, fase, growth 1 ini pada restriction point ini sangat penting. Jadi misalnya kalau, misalnya nih ya, ada mutasi yang lolos dari restriction point ini, dia tuh bisa aja sel itu bisa aja mengalami apoptosis. Apoptosis itu artinya penghancuran sendiri. Jadi kayak sel itu bunuh diri, supaya nggak membahayakan nanti. Soalnya ketika dia udah masuk ke sintesis ini teman-teman, itu tuh nggak bisa diperbaikin lagi. Jadi kalau susunan nukleotida udah salah, udah bisa, menimbulkan radikal-radikal bebas buat, tubuh, dia tuh ya udah, kayak misalnya kayak tumor. Tumor itu tuh salah satu faktornya bisa karena ada kesalahan, atau ada mutasi pada growth 1, tapi nggak diperbaikin, dia lolos aja ke sintesis. Sedangkan di sintesis tuh hanya pembelahan-pembelahan DNA doang ya. Nah, selanjutnya ada sintesis. Sintesis itu ada replikasi DNA. Ya pokoknya, DNA-nya ini diperbanyak aja. Terus ada gap 2 sama growth 2. Dia tuh, pembentukan organel sel. Lalu kita masuk ke mitosis. Mitosis tuh masuknya ke fase mitotik yang sebentar tadi, cuma dia banyak banget, mekanismenya. Jadi mitosis sendiri ini terjadi pada sel autosom atau sel tubuh. Misalnya kayak di otak kalian, di sel tulang kalian, pokoknya selain sel reproduksi deh. Terus fungsinya apa sih? Fungsinya untuk melakukan proliferasi. Jadi proliferasi sendiri adalah perbanyakan sel atau pembelahan sel. Jadi ya untuk menambah jumlahnya aja sih. Terus selain itu meregenerasi sel. Karena kan suka ada sel yang sudah tua atau misalnya ada sel yang rusak. Jadi itu untuk meregenerasinya itu dilakukanlah pembelahan mitosis. Terus hasil dari mitosis ini kan harus ingat ya, mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan yang diploid atau 2N dan mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Jadi 2N itu maksudnya gini, misalnya ini ada satu sel, dia punya dua pasang kromosom. Jadi ini namanya 2N ya. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Selanjutnya kita ke mekanisme mitosis. Yang pertama ada profase, selanjutnya metafase, anafase, dan diakhiri oleh telofase. Ingatnya gini, Mamat. Nih. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ingatnya gitu aja deh. Pertama di fase profase ini, kromatin akan memadat, akan menebal menipis, sehingga terbentuklah kromosom yang sebenarnya. Kromatin itu kan kayak masih berbentuk benang doang ya teman-teman. Selanjutnya di profase ini kan namanya sentrosom. Ini kan namanya sentriol. Sentriol ini bakal menuju ke kutub yang berbeda.
Gimana sih gambarnya? Ini kan awalnya kayak bersebelahan gitu ya. Dan sentriol ini sebenarnya awalnya dari namanya ada sentrosom. Sentrosom itu adalah salah satu organel sel yang fungsinya untuk pembelahan sel. Nah, sentrosom ini akan membelah jadi 2, ada namanya membelah menjadi 2 namanya sentriol. Nah, sentriol ini akan membelah kedua kutub yang berbeda. Nah, setelah mengalami fase profase, terjadi fase metafase. Nah, metafase tuh meta tuh kan artinya di tengah ya. Berarti si kromosom ini akan berbaris, berjajar di tengah. Siapa sih yang narik dia? Yang narik dia tuh ada namanya benang spindle nih, kayak benang-benang gitu. Benang spindle tuh diciptakan atau dikeluarkan, diproduksi oleh sentriol itu ya teman-teman. Jadi si benang spindle ini akan menarik sentromer. Sentromer di sini sehingga dia bisa berbaris di tengah. Nah, dia udah diketemuin nih, pas di anafase dia ditarik lagi, PHP nggak sih? Nah, ditarik ke kutub yang berbeda. Ditarik oleh benang spindle ke kutub yang beda sehingga kromosom homolognya itu jadi berpisah. Selanjutnya kita masuk ke tahap telofase. Telofase itu tahap terakhir sebenarnya ketika si inti sel ini mulai membelah ya teman-teman. Terus sitokinesis itu ini kayak fase tambahan aja sih. Kan tadi intinya udah membelah. Selanjutnya selnya membelah. Membran selnya membelah. Sehingga terbentuklah ini produknya tuh jangan lupa ya. Produknya 2 anakan yang diploid 2N dan dia tuh sifatnya sama dengan induk. Sama persis identik dia dengan induk. Oh ya, di fase sitokinesis ini si kromosom-kromosom ini juga balik lagi jadi kromatin-kromatin ya, yang benang-benang itu supaya dia bisa mau mulai lagi fase profase. Jadi dia bisa menipis lagi jadi kromosom, terus metafase lagi sehingga diproduksi lagi sel-sel yang baru, terjadi pembelahan sel selanjutnya gitu. Terus kita masuk ke fase meiosis. Fase meiosis itu terjadi hanya pada sel gamet atau gonosom ya teman-teman. Jadi di alat reproduksi deh. Terus fungsinya apa sih? Ini salah sih. Bentar, ini salah. Aku tulis ini deh. Jadi fungsi dari meiosis ini adalah pembentukan sel gamet. Pembentukan sel gamet. Nah, terus hasil dari meiosis ini adalah 4 sel anakan yang haploid atau N, dan dia tuh nggak identik ya, nggak identik dengan induk. Nanti kita bakal cari tahu kenapa sih anakannya tuh nggak identik sama induk. Nah, ini ada mekanisme meiosis, sebenarnya sama kayak mitosis sih, pemambat lagi profase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis, selanjutnya. Cuma meiosis ini dibagi jadi 2 fase, ada meiosis 1 sama meiosis 2 ya teman-teman. Pertama, kita masuk ke meiosis 1, ada profase 1, ada namanya Lesipadidi. Lesipadidi. Ini aja hafalinnya gimana ya? Lesipadidi. Padidik aja deh, biar ketahuan. Nah, L-nya itu dari leptoten, Z-nya dari zigoten, P-nya dari pakiten, D-nya dari diploten, dik-nya dari diakinesis. Jadi, sebentar. Jadi pada fase leptoten ini, si kromosom ini tuh mulai kromatin-kromatin ini, benang-benang kromosom ini mulai membadat, membentuk kromosom seperti profase 1 di mitosis kan. Terus habis itu di zigoten ini kromosom homolognya ini saling berdekatan nih teman-teman sehingga membentuk namanya sinapsis. Nah, sinapsis itu selanjutnya akan masuk ke tahap pakiten. Pakiten tuh terjadi dua fase utama, ada namanya tetrat, dia membentuk tetrat. Satu lagi dia crossing over atau pindah silang.
Jadi tetrat itu apa sih tetrat? Kalau tetrat itu artinya 4 kan. Jadi si sinapsis ini yang sudah membelah diri jadi 2, membelah diri lagi jadi 4. Jadi jumlah kromatidnya itu ada 4 nih, 1, 2, 3, 4 kan ya. Birunya ada 4, kuningnya ada 4. Terus habis itu selain itu ada namanya crossing over. Nah nih, ini ku besarin deh. Nah, jadi crossing over itu apa sih? Crossing over itu artinya, pindah silang. Jadi misalnya ini nih, kayak, sesama kromosom homolog tuh saling pindah. Misalnya, ini kayak ini nih, ya, ini kan awalnya ijo sama ijo, merah sama merah, tapi ini kita lihat di kromosom ini ada campuran merah sama ijo, yang ini juga ada campuran ijo sama merah kan ya, itu namanya crossing over. Nah, crossing over ini adalah alasan kenapa anakan dari meiosis tuh nggak pernah sama induknya, gitu teman-teman. Selanjutnya, oh ya, kalian harus tahu di sini ada namanya kiasma. 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 Kiasma apa sih? Pokoknya ingat aja kiasma itu tempat, si sel ini tempat si kromosom ini mengalami crossing over, gitu. Terus kita masuk ke fase diploten. Eee Fase diploten ini sebenarnya kayak, cuma ngilangin ininya aja sih, cuma ngilangin si membran intinya aja. Terus, fase diakinesis ketika si kromosom ini tuh udah mulai lepas dari si membrannya. Pokoknya kalian harus hafal aja leptoten gimana, zigoten gimana, pakiten gimana. Untuk diploten sama diakinesis ini jarang disinggung sih biasanya. Sama kalian harus hafalin lesipadidi itu apa aja. Terus lanjut kita masuk ke, metafase 1. Metafase 1 tuh sama kayak di apa ya, sama kayak di mitosis, dia tuh ketika si, kromosom ini berada di bidang ekuator, di tengah. Tapi bedanya, yang berada di tengah ini bukan kromosom homolog, melainkan, kromosom ini, kromosom tetrat. Jadi kromosom tetrat, jadi kromosomnya ada 4, ini sebenarnya 4, tapi kayak dibalik kayak gitu loh biasa di gambarnya. Terus anafase 1, dia tuh ditarik sama kayak mitosis ke kutub yang berbeda sehingga di kanan ada 2 kromosom, di kiri ada 2 kromosom. Lalu di telofase, ada terjadi pembelahan inti sel, membran inti sel. Kita masuk ke profase 2, sama sih kayak, sentrosomnya ini membelah jadi sentriol, sentriolnya ke kutub yang berbeda. Lanjut ke metafase 2 ketika kromosom-kromosomnya ini udah di bidang ekuator, lalu ke anafase 2 ketika ditarik ke kutub yang berbeda oleh benang spindel. Terus lanjut ke telofase, ketika membran inti selnya ini tuh mulai membelah. Jadi, ini kan, produknya tuh jadi ada 4 sel anakan, 4 sel anakan yang sifatnya haploid ya, haploid atau dan dia itu, tidak identik dengan induknya. Nah, ini kalau dilihat ini kan kayak dia hanya satu-satu gitu kan. Nah tuh. Sedangkan kalau di mitosis dia kan gini ya, dia kayak sepasang, ada 2 kromatid. Kromatid itu ya, lengan kromosom ya. Jadi kalau gini aja, ini kromatid. Kalau ini namanya kromosom. Kromosom dengan 2 kromatid. Oke, kita lanjut. Ini perbedaannya mitosis serta meiosis. Bisa bisa dilihat di sini. Untuk mitosis sendiri jenis selnya hanya berlaku pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin atau gamet. Terus untuk mitosis itu hanya terjadi 1 kali pembelahan ya. Terus, untuk meiosis ada 2, meiosis 1, meiosis 2. Untuk jumlah sel anakan dari mitosis ada 2 sel anakan, meiosis ada 4 sel anakan. Sifat dari, sel anakan mitosis itu sifatnya diploid atau 2N, serta identik dengan induknya, sedangkan kalau meiosis ini sifatnya haploid, serta, nggak identik dengan induknya. Selanjutnya tujuan dari mitosis itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, perbanyakan sel, regenerasi sel-sel yang sudah rusak, terus sedangkan meiosis itu untuk gametogenesis atau pembentukan, gamet, alat reproduksi.
Oleh karena itu kita masuk ke namanya gametogenesis. Jadi gametogenesis itu setiap kata yang diakhiri oleh genesis atau esis itu artinya pembentukan. Sedangkan gamet ini sel kelamin ya. Oleh karena itu gametogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin. Jadi sel kelamin di manusia itu ada dua ya. Ada sel sperma sama sel telur atau ovum ya. Jadi makanya ada dua, spermatogenesis sama oogenesis. Ini, ada bagan, spermatogenesis yang harus kalian perhatikan di sini. Ada mitosis, ada meiosis 1, ada meiosis 2, sama ada spermiasi atau, diferensiasi. Lalu pertama tuh ada sel namanya spermatogonium, itu tuh cikal bakal dari pembelahan ini. Lalu si spermatogonium itu masuk ke fase mitosis. Kok tiba-tiba ada mitosis di sini, Kak? Iya, teman-teman, soalnya kan, sel itu harus membelah makin banyak makin banyak makin banyak kan ya. Jadi, ada mitosis di sini kayak membantu pembelahannya aja sih. Terus habis itu si spermatosit primer, hasil dari mitosis tadi ini mengalami meiosis 1 sehingga dihasilkan spermatosit sekunder. Terus spermatosit sekunder ini jumlahnya haploid ya, karena dia mengalami pembelahan meiosis. Dilanjutkan, dengan meiosis 2 yang menghasilkan namanya spermatid. Nah, ini bisa dilihat kan dia ada 4 tapi haploid. Nah, si 4 sel ini tuh sama-sama fungsional dan dia ini bakal berdiferensiasi menjadi namanya sel sperma. Sel sperma ini adalah sel yang siap untuk membuahi si sel ovumnya nanti. Oke, untuk ngafalinnya sih sebenarnya spermatogenesis sama oogenesis itu sama prosesnya. Cuma, ada perbedaan sedikit aja di oogenesis. Yang kalian harus hafalin tuh misalnya ini, bla 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 gonium, bla bla bla, seed primer, bla 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 seed sekunder, satu lagi tit. Jadi kayak di spermatogenesis, spermatogonium, terus spermatosit primer, terus di oogenesis tuh oogonium, oosit primer, oosit sekunder, ootit, dan lain-lain gitu. Jadi ngafalinnya gampang sih teman-teman. Terus buat oogenesis tadi udah aku singgung, oogonium akan mengalami mitosis, jadi meiosis 1, jadi oosit primer, yang masih diploid ya karena dia mitosis, terus mengalami meiosis 1 sehingga jadi oosit sekunder sama polosit primer. Polosit primer tuh nama lainnya tuh badan polar. Badan polar. Badan polar tuh dia non fungsional ya. Jadi akhirnya dia bakal didegenerasi. Terus si oosit sekunder ini sama si oosit sekunder sama polosit primernya akan mengalami meiosis 2 sehingga terbentuklah ootit serta 3 badan polar. Jadi si 3 badan polar ini akhirnya nanti bakal degenerasi teman-teman. Bakal mati. Degenerasi. Sedangkan si ootit ini bakal jadi sel ovum yang fungsional. Jadi dia ini yang bakal dibuahi oleh sperma. Makanya kalau kalian lihat video atau lihat tayangan dari pembuahan itu sendiri, ovum itu cuma satu, tapi dia diperebutkan oleh sperma-sperma yang banyak kan ya. Itu alasannya karena ovum itu dalam sekali pembelahan hanya diproduksi sebanyak satu buah saja, sedangkan spermanya bisa diproduksi sebanyak 4 buah. Oke, kita lanjut ke pembelahan pada tumbuhan. Jadi pembelahan pada tumbuhan ini tuh ada 2, ada mikrosporogenesis sama megasporogenesis. Jadi sama kayak di manusia, mikro sama mega tuh bedanya cuma alat reproduksinya aja. Ada yang tahu nggak alat reproduksi pada tumbuhan itu apa aja? Ayo yang tahu? Yang tahu ayo di chat atau boleh. Kepala sari bukan, Kak? Ya, benar. Sama. Itu apa? Dia reproduksi laki-laki apa perempuan? Betina apa jantan?
Ayo yang tahu. Iya udah benar, Putik dan Benang Sari. Mana yang jantan, mana yang betina. Putik betina, Benang Sari jantan. Iya udah benar semua. Nah, jadi untuk mikrosporogenesis ini tuh untuk pembentukan benang sari. Benang sari di mana untuk pembentukan ini ya, sel reproduksi jantan, sedangkan megasporogenesis ini untuk pembentukan putik, untuk sel reproduksi betina. Kita masuk ke mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis berarti dia yang untuk ini ya, berarti dia untuk apa sih? Untuk jantan ya, untuk benang sari. Benang sari. Ini fase pertama. Ini ada sel namanya mikrosporosit. Nah, si sel mikrosporosit ini akan mengalami meiosis jadi 4. Meiosis menjadi namanya mikrospora. Nah, di sini habis itu si mikrospora ini akan mengalami karyokinesis. Jadi itu karyokinesis itu adalah tahapan ini mitotik, anafase, telofase gitu-gitu. Tapi pada karyokinesis pada mikrospora ini dia tuh karyokinesisnya tanpa sitokinesis. Oh ya gimana tuh? Jadi sitokinesis itu kan artinya pembelahan ini ya, pembelahan sel ya. Dia tuh yang membelah di sini hanyalah intinya doang teman-teman. Jadi dia nggak terbentuk sel yang baru. Jadi hanya intinya jadi 2. Nah, awalnya kan intinya cuma 1 nih ya. Jadi 2, jadi inti generatif sama inti vegetatif. Selanjutnya, si inti generatif ini akan melakukan karyogenesis lagi, jadi inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kenapa sih Kak harus melakukan pembelahan? Nanti ada fungsinya. Oke, kita masuk ke megasporogenesis. Jadi megasporogenesis itu adalah untuk pembentukan membentukan alat reproduksi betina ya. Itu apa sih? Putik. Astaga. Nah, sama kayak sama kayak di mikrosporogenesis, kan sel awalnya itu mikrosporosit ya. Di sini megasporosit nih. Megasporosit. Megasporosit ini lagi-lagi akan melakukan namanya meiosis. Nah, meiosis ini akan jadi 4 kan, 4 anakan. Nah, habis itu megaspora yang ada 4 ini akan melakukan karyokinesis, tapi sama nih. Karyokinesisnya tanpa sitokinesis. Jadi nggak ada sel baru yang terbentuk, tapi inti selnya makin banyak. Itu namanya karyokinesis tanpa sitokinesis. Lalu inti sel ini dari 1 akan memperbanyak diri secara karyokinesis jadi sebanyak 8 buah ya. 8 buah ini. Dan 8 buah ini tuh akan melakukan diferensiasi jadi macam-macam. Ini di sini 3 inti akan jadi ovum dan 2 sinergit. Lalu 2 inti di tengah ini akan menjadi IKLS atau inti kandung lembaga sekunder. Lalu 3 atas yang warna biru ini akan menjadi antipoda yang akhirnya nanti akan berdegenerasi atau mati. Untuk fungsi-fungsinya sebenarnya untuk melakukan fertilisasi pada tumbuhan sih teman-teman. Nah ini tadi kan udah aku singgung sperma generatif 1, sperma generatif 2, ovum, KLS. Sebenarnya ini tuh ada fungsinya. Jadi ovum ketika bertemu sama sperma generatif 1 ini, sperma intergeneratif 1 ini akan menghasilkan namanya zigot. Zigot itu yang akan jadi jadi bakal buahnya gitu. Lalu IKLS, inti kandung lembaga sekunder yang ada di tengah tadi 2, ini akan bila bergabung dengan sperma generatif 2, sperma inti generatif 2 ini akan menghasilkan endosperma. Endosperma tuh yang kita kenal sebagai tempat cadangan makanan. Nah, barulah kalau udah ada zigot, ada endosperma, baru kita bisa sebut itu namanya biji. Itu teman-teman. Nah, untuk prosesnya, aku mau kasih singkat aja sih. Ini misalnya bunga.
Aduh maaf ya. Ah, terus ini misalnya, ini kelopaknya. Nah, terus ini ada putik di tengah, ini ada bakal biji, ini putik ya. Terus di sini ada benang sari. Benang sari. Nah, aduh maaf ya kalau ini, kalau nggak jelas gambarnya. 3, 1, 2, ada 8 intinya. Nah, si serbuk-serbuk sari yang ada di sini ini tuh kan tadi ada dibagi jadi inti vegetatif, inti generatif 1, sama inti generatif 2 ya. Nanti inti vegetatif ini akan pertama kali ini jatuh ke dalam si putik ini. Masuk ke dalam. Fungsinya buat apa sih? Dia fungsinya untuk membuka jalan teman-teman. Selanjutnya inti generatif 1 dan 2 ini akan melakukan kerjanya. Makanya ketika si inti generatif 1 bertemu dengan si ovum, jadilah zigot. Ketika inti generatif 2 bertemu dengan IKLS atau inti kandung lembaga sekunder, ini akan menghasilkan endosperma. Sehingga zigot plus endosperma hasilnya biji. Gitu. Nah, ini slide terakhir. Jadi selain kita belajar pembelahan sel, kita juga harus belajar tentang kelainan-kelainan pada pembelahan sel. Cuma nanti bakal lebih diperdalam lagi sama tutor yang lain di bab mutasi. Ada salah satu kelainan pada pembelahan sel namanya non-disjunction. Non-disjunction itu apa sih? Jadi non-disjunction itu adalah artinya gagal berpisah. Jadi ketika kromosomnya itu pada fase anafase ini gagal berpisah ke kutub yang berbeda biasanya ya. Jadi non-disjunction ini bisa terjadi pada biasanya meiosis sih. Bisa terjadi pada meiosis 1 atau meiosis 2. Misalnya gini teman-teman. Gini. Ini misalnya fase anafase ya. Ini anafase. Normalnya kan gini ya. Normalnya dia gini. Iya gini kan. Dia ke kanan ke kiri. Pisah-pisah. Sedangkan kalau nggak normal ya, abnormal, dia gini teman-teman. Pisah. Tapi dia nyangkut. Jadi di sininya kosong. Nah, oleh karena itu biasa gamet-gamet dari si kromosom abnormal ini, yang pembelahannya abnormal ini biasa jumlahnya ada yang kelebihan atau yang kekurangan. Jadi kalau yang kelebihan itu bisa namanya trisomi. Kalau yang kekurangan tuh namanya monosomi. Sebenarnya yang kelebihan bisa kayak tetrasomi itu bisa, cuma yang lebih sering dibahas trisomi sih teman-teman. Dia tuh rumusnya 2n+1, kalau monosomi 2n-1. Nah, untuk kasus contoh-contohnya ini, ada Klinefelter, Down syndrome, Patau syndrome. Kayak kalau dilihat itu non-disjunction, salahnya kan cuma dikit, cuma kayak ke selepet satu aja gitu loh, ke selepet satu buah kromatid aja, ke salah tempat, nyasar sedikit. Tapi kok efeknya bisa sebesar itu? Iya teman-teman, jadi tuh kayak tadi, kayak pada pembelahan sel, bila kok di restriction point ada yang lolos, itu bisa mengakibatkan tumor, bisa terjadinya tumor ya, tumor, kanker, dan lain-lain. Sama nih, ketika ada kesalahan sedikit aja, ada abnormal sedikit aja, itu bisa membuat fatal atau bisa anaknya juga bisa abnormal. Di sini ada sindrom-sindrom kayak Klinefelter, Down syndrome, sama Patau syndrome. Klinefelter tuh dia itu trisomi, trisomi. Dia tuh dia kromosomnya XXY, sedangkan normalnya kalau laki-laki kan kromosomnya harusnya XY ya normalnya. Tapi dia kebanyakan kromosom X1. Jadi akibatnya apa sih? Jadi akibatnya seseorang yang menderita Klinefelter ini memiliki hormon testosteron yang tinggi, lebih tinggi daripada kadar normalnya. Selain itu, kayak hormon-hormon FSH, LH-nya itu juga cukup tinggi, jadi kayak hampir mirip perempuan lah. Terus sindrom Klinefelter itu biasa ciri-cirinya adalah bisa payudaranya membesar, payudara si laki-lakinya membesar, terus alat kelaminnya mengecil dan keras gitu, dan biasa infertil. Terus selanjutnya ada Down syndrome. Down syndrome itu trisomi 13. Nanti kalian kalau ditanya sama guru kalian, ada yang tahu nggak penyakit sejuta wajah? Penyakit sejuta wajah itu Down syndrome. Soalnya rata-rata anak-anak yang mengalami Down syndrome itu, dia itu wajahnya mirip-mirip, punya wajah yang khas gitulah. Ya pokoknya Down syndrome
Ya, Down syndrome ini tuh ya misalnya ciri-ciri kayak wajah yang khas, terus, tubuh yang abnormal, terus habis itu, akademisnya kurang gitu-gitu. Terus selanjutnya ada Patau syndrome. Patau syndrome itu ada maaf, eee, Down syndrome itu trisomi 19 apa 19. Terus Patau syndrome itu trisomi 13. Astaga. Nah, si, Patau syndrome kayak, salah satu ciri yang paling utamanya tuh ini sih, bibir sumbingnya ini. Nanti bakal, lebih dibahas, di bab mutasi lainnya. Eh, wait, tapi Down syndrome 21 deh, maaf ya. Nah, Down syndrome 21. Nanti ada contoh-contoh lain kayak misalnya Jacob syndrome, terus pokoknya banyak deh nanti harus kalian pelajari penyakit-penyakit akibat non disjunction ini. Nah, gitu teman-teman kelas hari ini. Nggak lama banget sih, bentar. Cuma habis ini aku ada Kahoot buat kalian. Nggak susah-susah kok. Aku kirimin dulu bentar ya. Kahoot. Coba teman-teman boleh masuk ke kahoot.com, kahoot.com, cari di Google. Habis itu masukin Nah, kalau udah masuk kahoot.com, kalian masukin ini, kode yang udah aku kirim. Ikut ya semua, nggak susah kok, gampang. Saya jujur materi pembelajaran salto nggak nggak terlalu rumit kayak materi-materi lainnya. Ayo. Ini ada Katesa nggak di sini? Ada Katesa nggak? Ya nggak apa-apa, aku tungguin ya. Ayo, yang belum join Kahoot, silakan join. Pertanyaannya dilihat nanti ya. Nanti aku start, nanti baru bisa lihat pertanyaannya. Nanti startnya bareng-bareng. Masuk aja dulu. Aku tungguin sampai 7.25 ya.
Ayo yang lagi malam mingguan ikut Kahoot dulu ya bentar aja. Nggak nyampe 5 menit kok. Ayo ikut Kahoot-nya. Iya, soalnya nanti boleh langsung dibahas. Atau gimana enaknya kalian mau langsung dibahas apa enggak? Langsung dibahas, Kak. Oke. Nggak apa-apa kalau langsung dibahas. Klik stop share dulu, share screen dulu ya. Ayo yang belum join. Ini baru 13 orang nih. Di Zoom ada 28 orang. Kurang aku sama Tessa 25. Ayo, ayo. Ada yang mau join lagi nggak? Biar aku tungguin. Kasihan nih temennya udah pada masuk. Udah join, Kak. Oke, ayo. Oke. Makasih yang udah join ya. Tuh udah nambah 1. Ayo, 15 orang. Aku start. Kalau belum 15, gak aku start. Nah, udah ya. Ada yang mau join lagi nggak? Ada yang mau join lagi? Saya, Kak. Linknya belum ketulis. Iya, kamu nanti masuk ke Kahoot, ke kahoot.com, terus masukin kode ini. Udah ya, aku mulai ya. Oke, aku mulai ya. Oke, selamat mengerjakan. Kak, maaf, soalnya belum di-share screen. Oh iya, maaf. Bentar aku share-kan. Udah ada belum? Udah ada ya? Coba deh kalian masuk lagi, terus masukin pin-nya. Maaf banget ya. Kenapa inisial semua? Ayo. Ayo join guys. Ini 27, masa yang join kuis cuma 7?
Marah nih, marah. Atesnya dari mana? Lagi nyetir, maaf. Kemana tuh? Maaf guys, aku nggak bisa on cam. Nanti aku on cam. Jangan kangen-kangen ya sama aku. Gak jelas. Ayo, ayo. Kenapa Jan, ya? Jan. Kesepian ya? Ya kesepian nih, sendirian doang. Oh, jangan sedih dong. Ayo guys, masuk Kahoot. Ayo guys, masa masih 13 nih? Ramein, ramein, ramein. Ya, tadi Oh, udah ada yang sinyalnya jelek. ditungguin, ditungguin. Peter J kayaknya itu udah masuk deh ya. Udah. Iya, udah. Mantep. Kalian kalau gabut lihat itu aja guys, lihat apa? Profile picture-nya kayak Yolanda. Ah, nggak lucu banget. Wow. Jangan gitu dong. Aduh. Tuh guys, siapa tahu nanti kalian pas ini kan udah punya anak misalnya, kalian ketemu dokternya namanya Yolanda gitu. Kakak yang pernah ngajar di Marsha aja deh gitu guys. Ini siapa ini? Aduh. Makasih loh. Kamu orang pertama yang ngomong kayak gitu. Masa aku belum muji? Belum. Yolanda imut banget yo. Iya, makasih loh. Ayo dong, ayo kita jangan Kahoot yuk. Udah 15, 16, Yuk. Targetnya berapa nih, yo? 70. Padahal yang lain. Aku sih targetnya 100 ya. Kalau nggak 100 nggak boleh start. Tessa pakai ini ya, pakai 90 akun ya. Aduh. Ayo. Biar cepat mulai ini. Guys, aku tahu kalian udah mabok biologi, tapi ayo demi UTBK yang lebih baik yuk. Betul. Aku tebak sini semua masuk FK semua. Apa-apaan itu? Jangan masuk FK guys. Testimoninya dari Kak Yolanda tuh. FK serem. Apa-apa seru guys di FK. Seru. Oh, ada yang aminin tuh yo. Kali aja kan nanti waktu kalian koas ditemeninnya sama dokter Yolanda. Iya. Jelas banget aku. Yuk, kok berkurang ini? Kalian kenapa flip semua yang di Kahoot? Ayo guys, semangat kuisnya, semangat. Oh, lagi keluar. Siapa itu yang masak itu? Waduh. Nggak lucu. Yaudah kayaknya kita mulai aja dari 20 orang. Kita mulai ya. Itu ada yang, ya. Kita mulai ya. Start. Semangat.
Yeay. Udah selesai kita. Oke, teman-teman. Dari kuis tadi ada yang kesulitan nggak kira-kira? Ada kesulitan atau ada yang mau ditanya dari kuis tadi? Lumayan gampang kok, Kak. Iya dong, anak FKUSU gitu. Waktunya cepet banget, Kak. Iya, soalnya ini kan nggak begitu susah ya. Katanya gampang, jadi sengaja kepercepat. Soalnya UTBK cepet banget. Kak, izin nanya, tadi autosum jawabannya kok false ya? Iya, harusnya true. Bener kok kalian. Tadi emang ada beberapa soal yang ini salah teknis. Ini kita mau bahas atau tidak? Ini mau bahas. Jadi, bahasnya gimana ya? Bentar, coba. Oke, ntar aku share screen dulu ya. Nah, ini nomor 1. Ada yang tahu nggak kenapa jawabannya yang merah? Ayo yuk, yang tahu boleh on mic. Kenapa tuh? FKUSU. Ada yang tahu nggak? Ayo, FKUSU atau yang lain? Kenapa dinamai FKUSU? Atau ada yang bisa jelasin nggak proses di gap 1 itu ada apa, di sintesis itu ada apa, di gap 2 ada apa? Bantu jelasin aja gitu. Tadi kan aku udah jelasin. Nah, ini saatnya aku nanya balik nih ke kalian tentang yang udah aku jelasin tadi. Ada yang bisa jelasin nggak kira-kira? Ayo. Ayo, nggak usah takut. Terdapat proses sintesis protein pada gap 1. Sintesis terjadi replikasi DNA. Oke, terus di gap 2 ada apa? Jangan nge-googling, ayo. Deh biar cepat. Jadi di gap 1 itu ingat aja ada ya benar proses sintesis protein buat dirinya sendiri, perbesaran sel, ada restriction point, sintesis, ada replikasi DNA. Terus di gap 2 tuh ada ya persiapan untuk proses pembelahan selanjutnya, memperbanyak organel-organel di dalam selnya. Terus next ya, nomor 2. Mitosis adalah pembelahan sel pada autosom. Ini kayaknya aku udah salah ini deh. Salah ini. Harusnya benar ya. Tadi mitosis adalah pembelahan sel pada autosom. Karena autosom itu adalah sel tubuh apa sel kelamin tuh, autosom. Iya, betul. Iya. Autosom itu sel tubuh. Jadi gampang lah ya. Jadi ini jawabannya harusnya benar. Terus kita masuk, perhatikan fase pembelahan berikut. Tahap pembelahan sel yang tepat adalah, ini jawabannya 3, 2, 4, 1. Ada yang ini nggak? Ada yang bisa jelasin 3, 2, 4, 1 itu apa? Namanya, nama prosesnya apa?
Profase, metafase, anafase, telofase. Iya, kelihatan ya. Kalau di 3 itu kan kayak sentriolnya mulai kayak tercipta gitu ya, terbentuk, dia mau ke kutub yang berbeda. Terus kromatinnya masih panjang-panjang mau menjadi kromosom. Terus di nomor 2 metafase, dia udah di bidang ekuator. Terus 4 itu anafase, terus ditarik ke kanan kiri oleh kutub yang berlawanan. Terus di nomor 1 itu ada telofase, benar. Ketika terjadi pembelahan inti dan membran sel. Next ya. Proses crossing over yang terjadi pada pembelahan meiosis terjadi pada fase, hayo, fase apa? Fase apa, hayo? Fase apa, hayo? Fase apa, hayo? Tadi yang jawab pakitide kenapa, yang jawab diploten kenapa? Ayo. Ini harus jawabannya pakitide teman-teman. Kok yang salah? Harusnya jawabannya pakitide. Iya benar, harusnya jawabannya pakitide. Aku menanya dong, di pakitide itu selain ada crossing over ada apa lagi? Ada 2 proses utama di pakitide, apa aja tuh? Ayo, di pakitide ada 2 proses utama. Ya, benar. Ada pembelahan sehingga kromosom ini jadi tetrat atau 4 ya. Tujuan pembelahan amitosis adalah di sini jawabannya perkembangbiakan sel bersel 1. Kenapa tuh, ada yang bisa jelasin nggak? Lewat chat aja atau nggak on mic biar cepet. Nggak apa-apa, nggak usah takut ya. Ayo yang tahu. Atau tadi ngasal. Betulkah perkembangbiakan sel bersel 1 atau prokariotik? Iya, sel bersel 1 tuh ini ya, uniseluler. Dia selnya cuma 1. Ya benar prokariotik ya, benar prokariotik. Ya, pokoknya prokariotik dia nggak punya membran ini, nggak punya membran sel, nggak punya membran inti. Terus karena habis itu lanjut pada oogenesis, sel pertama yang haploid adalah hayo. Di sini sih oosit sekunder. Emang yang lain oogonium, oosit primer sama si OO ini terjadinya apa? Dia jumlah selnya jumlah kromosomnya berapa? Apakah diploid apa haploid? Kalau oogonium jumlah kromosomnya berapa? Diploid apa haploid? Oogonium diploid, benar. Kalau oosit primer diploid karena dia mengalami mitosis. Iya benar, 2N. Terus habis itu, habis oosit primer ada sekunder dong. Dia meiosis 1, jadi dia adalah sel pertama yang haploid. Tapi bukan sel sih, kromosom pertama yang haploid. Selanjutnya, amati gambar pembelahan mitosis berikut. Berdasarkan gambar, fase dan ciri yang ditunjukkan oleh X adalah gampang ini. Gampang inilah. Ini tuh fase di mana kromosomnya di PHP-in, udah disatuin di tengah, ditarik dia lagi ke kanan kiri. PHP banget ya. Iya benar, anafase. Jadi ada pembelahan ya. Anafase karena kromosom bisa bergerak ke kutub yang berlawanan. Gampang-gampang. Terus berikut sel-sel yang terbentuk dari pembelahan meiosis adalah, ayo jawaban kalian apa? Jawaban kalian apa? Ayo. Ini jawabannya apa? Megaspora sama yakin spermatosit primer. Nggak salah tuh. Ya, jawabannya cuma megaspora, teman-teman. Megaspora tuh yang ada di megasporogenesis kan ya.
Ya kan dia membelah jadi 4 gitu kan. Nanti 4-nya dia bakal mengalami karyokinesis 3 kali. Jadi 8 inti. Terus jadilah inti sel, IKLS, dan lain-lain. Terus kita masuk ke pembelahan mitosis terjadi pada, ini jawabannya ada 2. Di sini sih jawabannya antipoda sama sel kanker. Kenapa tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa bukan pembentukan sel sperma sama mikrospora? Ayo, kenapa tuh? Kenapa bukan sel sperma, bukan mikrospora? Iya, tadi aku agak bingung karena ada 2 jawabannya. Iya, jawabannya ada 2. Ada yang bisa jelasin nggak? Sel sperma sama mikrospora meiosis. Iya, iya itu bisa sih. Itu eliminasi jawabannya. Pintar-pintar. Tapi kok bisa ada 2? Jadi gini teman-teman, aku mau bahas soal pembentukan sel kanker dulu deh. Sel kanker tuh sebenarnya lebih tepatnya sel tumor sih. Nah, sel tumor tuh kita punya namanya onkogen. Onkogen itu adalah gen yang punya proto-onkogen. Proto-onkogen itu adalah gen yang punya punya potensi buat jadi tumor. Ketika diaktif jadi onkogen. Jadi onkogen itu bagian dari sel tubuh. Makanya dia dibilang pembelahan mitosis. Sel kanker itu berbahaya ya, Kak? Iya, sel kanker itu berbahaya. Iya, soalnya nanti di kalian kalau masuk jurusan biologi apa jurusan FK, kalian belajar juga nanti apa itu sel kanker, proto-onkogen, onkogen, terus tumor suppression bla 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 itulah nanti ada deh. Terus pembentukan sel antipoda. Ya, pembentukan sel Kak, kenapa orang yang kena kanker rambutnya rata-rata botak? Itu tuh gara-gara kemoterapi nggak sih? Jadi dia kena radioaktif kan. Oh ya, sel kanker itu tuh adalah, ini jauh dari topik sih, cuma mungkin kalau ada yang penasaran, sel kanker itu adalah sel yang sel yang hobi proliferasi. Jadi dia proliferasinya tuh cepet dan terus-terusan, nggak bisa di-stop. Jadi kalau nggak bisa di-stop, dia tuh kalau proliferasi nggak bisa di-stop, dia jadi nggak bisa diferensiasi. Jadi nanti kalian akan belajar ada namanya pluripoten, multipoten. Itu kan kayak dari pluripoten nanti bisa jadi sel-sel darah, jadi eritrosit, jadi leukosit. Nah, sel kanker itu nggak bisa kayak gitu, dia terus membelah aja, tapi nggak bisa diferensiasi jadi sel yang berfungsi gitu loh, jadi nggak fungsional. Jadi sebenarnya yang berbahaya itu sih. Tapi nanti bakal lebih dipelajari buat klinis dan penyakitnya nanti kalau kalian masuk FK. Kak, kalau sel kanker itu kan jadi pertumbuhan sel nggak terkendali, tepatnya pas fase apa ya, Kak? Kak, kalau sel kanker itu kan jadi tepatnya pada fase apa ya, Kak? Kalau mmm, buat fasenya pasti di fase mitosis dong ya? Ya kan? Kan kayak kalau fase interfase itu kan fase yang masih persiapan gitu ya. Cuma kalau buat spesifiknya, iya, pasti fase mitosis. Fase mitosisnya. Tahapan buat dia jadi 2 sel, terus jadi 2 sel lagi, jadi 2 sel lagi. Itu tahap proliferasinya di situ. Jadi kalian penasaran banget ya sama sel kanker. Nanti ada kok kuliah sel kanker kalau kalian masuk ke ini. Bukan sel kanker sih, onkogen. Kalian masuk ke ini, masuk ke FK. Terus ini kenapa pembentukan sel antipoda? Sel antipoda itu kan salah satu inti sel yang berdelapan itu ya, di megasporogenesis ya. Dia kan itu awalnya dari 1, terus jadi 2, jadi 4, akhirnya jadi 8. Itu makanya dibilang mitosis. Karena dia melakukan karyokinesis sebanyak 3 kali. Sel antipoda salah satunya. Terus, perhatikan tabel berikut. Pernyataan yang kurang tepat adalah, wih, keren banget ini, FK USU nih. Mantap, mantap, mantap. Ayo masuk FK USU, nanti ketemu sama aku. Ini perhatikan tabel berikut pernyataan yang kurang tepat, ini gampang banget sih. Ini jawabannya yang B, jumlah sel fungsionalnya 4, kalau spermatogenesisnya, oogenesisnya 3. Yang bagian salahnya tuh, kalian tahu nggak salahnya di mana? Iya, betul.
genesis tuh harusnya satu aja yang fungsional, sedangkan 3 lainnya si badan polarnya itu bakal didegenerasi, dia bakal mati, hilang gitu. Udah, ini soal terakhir. Ya, betul. Kalian kira-kira kalau ada yang mau ditanya boleh ya? Boleh banget. Hey, selesai kuis nih guys. Aku balik Udah. lagi. Iya, siapa tadi yang merindukan aku? Nggak ada.